Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang tekanan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi IPA kelas 8 semester 2. Baiklah, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami tekanan zat padat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada dua buah paku, paku A dan paku B. Apa perbedaan antara paku A dan paku B? Ya, benar sekali. Paku A itu tumpul, luas permukaannya besar, sedangkan paku B itu lebih runcing. Nah, apa yang terjadi pada balok kayu ini jika kedua paku diberikan gaya yang sama, misalnya 1000 Newton dua-duanya? Ya, benar sekali. Maka paku B itu akan menancap lebih dalam karena tekanannya lebih besar. Nah, apa sih tekanan itu? Ya, tekanan itu adalah penyebaran gaya pada luas permukaan. Lambangnya P besar, ini dari kata pressure. Sedangkan satuan standar internasional dari tekanan itu adalah Newton per meter persegi atau PA. PA itu adalah Pascal. Tekanan itu dibagi menjadi 3, yaitu tekanan yang terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas. Pada video ini kita hanya akan membahas tentang tekanan zat padat. Besar kecilnya tekanan itu dipengaruhi oleh dua. Yang pertama adalah gaya dan yang kedua adalah luas permukaan. Antara tekanan dengan gaya itu sebanding. Ya, jadi antara P di sini kita tulis di sini. Ya. Jadi antara P dengan F. P ini adalah tekanan dan F ini adalah gaya. Itu sebanding. Sebanding. Artinya, semakin besar gaya yang bekerja, gaya yang diberikan pada suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Sedangkan faktor yang kedua adalah luas permukaan. Nah, kalau luas permukaan dengan tekanan itu berbanding terbalik. Artinya bahwa ketika luas permukaan bidang tekannya itu kecil, maka tekanannya besar. Sebaliknya, kalau luas permukaannya besar, maka tekanannya kecil, berbanding terbalik. Sehingga secara matematis, bahwa tekanan itu adalah dirumuskan P sama dengan F dibagi A. P itu adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Sedangkan F ini adalah gaya, satuannya Newton. Gaya di sini bisa gaya berat ya, atau W, M kali G yang rumusnya. Dan A ini adalah luas permukaan dalam satuan meter persegi. Jadi kalau nanti dalam soal masih dalam satuan sentimeter, kita harus mengubahnya ke dalam meter. Nah, supaya lebih paham lagi, kita lihat contoh soalnya. Terdapat 4 buah benda yang berbeda bentuk diletakkan di atas lantai. Seperti ini ya. Pertanyaannya adalah tekanan paling besar yang dialami lantai diakibatkan benda nomor. Nah, kita ingat kembali bahwa hubungan antara tekanan dengan luas permukaan itu adalah berbanding terbalik. Artinya, kalau luas permukaannya kecil, tekanannya besar. Kalau luas permukaannya besar, tekanannya kecil.
Di sini yang ditanyakan adalah menginginkan tekanannya besar, berarti kita cari yang luas permukaannya paling kecil. Kalau kita perhatikan dari gambar A sampai D, ini yang paling kecil yang mana? Ya, yaitu yang C. Mudah kan? Kita lanjut ya. Soal yang berikutnya. Sebuah balok terletak di atas lantai seperti gambar berikut ini. Ini ada gambar balok yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi serta masanya 800 kg. Jika G-nya adalah 10 per meter sekon kuadrat, tekanan balok pada lantai adalah, ya, diketahui dulu percepatan gravitasinya atau G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat, kemudian luas permukaannya itu dicari dengan rumus panjang kali lebar, yaitu 50 kali 40 cm persegi. Ini masih cm ya. Sehingga kita harus merubah dulu ke dalam meter persegi. Caranya bisa kita lihat di kotretan yang di bawah di sini. Bahwa 1 cm itu kan 0,01 meter. Padahal 1 cm persegi itu sama dengan 1 cm kali 1 cm, sama dengan 0,01 kali 0,01. Jadi 1 cm persegi itu sama dengan, ini dikalikan 0,01 kali 0,01, hasilnya 0,0001. Di belakang koma ada 4 ya, meter persegi. Kalau kita ubah dalam perpangkatan, dalam bentuk pecahan, maka ini desimal dalam bentuk pecahannya yaitu 1/10.000 meter persegi. Kalau 2000 cm persegi berarti 2000 kali 1/10.000. Ini coret-coret, hasilnya adalah 2/10. 2/10 itu kalau dalam bentuk desimal adalah 0,2 meter persegi. Jadi luas permukaannya adalah 0,2 meter persegi. Kemudian kita gunakan rumus ini, P sama dengan F dibagi A. Kita sudah punya A-nya yaitu 0,2, tinggal F-nya. F di sini adalah gaya ya, gaya, sedangkan dalam soal ini yang diketahui adalah gaya berat. Ya, ini adalah pelajaran sebelumnya ya di semester 1, bahwa gaya berat itu dirumuskan dengan M kali G. Ya, M kali G. M-nya 800, ini sudah dalam bentuk kilogram. Kemudian G-nya adalah percepatan gravitasi 10 dibagi 0,2 yaitu luas permukaan. Hasilnya adalah 800 kali 10 itu 8000, 8000 dibagi 0,2 itu hasilnya 40.000 Newton meter persegi atau sama dengan 40.000 Pascal. Kalau kita ubah ke dalam kilo Pascal berarti 40 kita bagi 1000 kilo Pascal. Di sini ya, kilo Pascal. Satuan yang lain dari tekanan yaitu Pascal. Jadi jawabannya adalah yang D. Karena di sini yang diminta adalah dalam satuan Newton meter persegi. Oke, kita lanjut ke penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, tekanan zat padat kita bisa lihat pada yang pertama ini gambar kaki itik. Kaki itik ini memiliki ciri morfologi yaitu berselaput. Ya, sehingga memungkinkan dia untuk bisa berjalan di lumpur. Ya, karena itik suka makan makanan, nyari makanannya di lumpur, sehingga dia akan mudah untuk berjalan atau berenang di lumpur. Kenapa bisa berjalan dan berenang di lumpur? Karena tekanannya jadi kecil, karena luas permukaan kakinya setelah berselaput itu kan besar sehingga tekanannya kecil. Jadi mudah berjalan di sana. Kemudian yang kedua, kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, paku
paku yang runcing itu akan lebih mudah dan akan lebih dalam menancap daripada paku yang tumbul. Paku yang runcing artinya luas permukaannya kecil sehingga tekanannya besar. Contoh penerapan yang ketiga. Nih, kamu punya tas punggung kan? Ya, tas punggung kamu itu coba perhatikan deh. Maka lebarnya ya, talinya itu lebar biasanya dan empuk. Ya, hal ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada saat dipakai. Meskipun bawa barang yang berat, tapi kalau tasnya didesain dengan menggunakan prinsip tekanan, maka kamu tidak akan kesulitan ya. Kamu akan merasa ringan karena tekanannya jadi kecil seperti ini. Demikian penjelasan mengenai tekanan zat padat. Mudah-mudahan yang sudah dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.